Terima kasih kepada Ibu Hajah Ida Jumati Yesus MSI yang telah memberikan laporannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sekaligus membuka acara secara resmi Rapat Kerja Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis, MPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir Kak Kalina, Baju Lamin Kak Saruga, Pasengat Kajubata. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hormati Sadibul Hajat Pak Kepala Bidang Penerangan Urusan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Penais Jawa. Saya kalau sudah lihat orangnya biasanya nama kantornya lupa, lalu ganteng. Oh ya, Penais Jawa, satu beserta seluruh ketua tim kerja PLT Kepala Bagian Tata Usaha Bu Mas Zupo, dengan tugas hari-hari juga sebagai Pemimas Pembucu. Hormati Ketua Umum Pengurus Wilayah IPARI Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh jajaran pengurus, para ketua IPARI Kabupaten Kota yang sudah berhadir di tempat ini, hadirin sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahim di tengah-tengah tugas dan kesibukan kita masing-masing. Kita masih bisa menyisihkan waktu untuk hadir dalam acara pembukaan Rapat Kerja Wilayah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia yang disingkat IPARI. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang membawa keberkahan bagi kita semua. Bagi kita kaum muslimin tentu tidak boleh lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan insyaallah sampai di meja sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tiga hari ini berturut-turut saya bersosialisasi dan bersilaturahim dengan para tokoh yang semuanya memiliki tugas yang beririsan sebagaimana lagu tadi yang menyebutkan IPARI yang bertugas untuk moderasi beragama. 3 hari yang lalu saya hadir di acaranya Mas Kristen yang menyelenggarakan kegiatan orientasi pelopor moderasi beragama bagi tokoh-tokoh umat Kristiani. Dan tentu ini menjadi program mandatori bagi kita karena program pertama dari 7 program yang dicanangkan oleh Gusmen, oleh Pak Menteri Agama, adalah penguatan moderasi beragama. Nah, ini tentu tokoh-tokoh ini menjadi instrumen-instrumen penting yang kemudian membawa pesan-pesan damai sekaligus terus menjaga keharmonisan dan kerukunan di lingkungannya masing-masing. Kemarin saya juga berkumpul dan bertemu dengan para dai. Meskipun kegiatannya itu adalah kegiatan yang bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, tapi temanya juga bagaimana peran dai untuk mengawal
pilkada yang damai. Tentu kalau pilkada yang damai, ya dibutuhkan itu adalah persatuan dan kesatuan. Tadi di kantor juga saya bersama-sama dengan Kepala Kesbangpol dan Ketua FKW dan barangkali juga ada beberapa yang jadi peserta di sini, itu melaksanakan kegiatan seminar tentang penguatan moderasi beragama bagi aktor moderasi beragama. Jadi saya tadi berseloroh kita putihkan yang istilah aktor. Kalau selama ini kan kalau ada peristiwa yang kurang bagus selalu dicari di kampung-kampung siapa aktor intelektualnya. Nah, saya bilang kalau dengan kegiatan-kegiatan positif kita mau menyebutkan aktor kerukunan, berarti kan kita tentu harus berpikiran positif. Nah, hari ini lanjut dari tadi kita melaksanakan kegiatan pembukaan kegiatan musyawarah kerja IPARI yang tentu ini terdiri dari unsur-unsur penyuluh agama, baik penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada lagi yang lain? Sudah saya sebutkan semua kan? Yang tentu ini menjadi tokoh-tokoh berpengaruh di lingkungannya masing-masing. Penyuluh ini punya masa yang tentu sangat didengar di lingkungannya. Nah, oleh karenanya rapat kerja wilayah ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menemukan format yang paling efektif dan berdaya guna dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyuluh agama yang terkumpul dalam wadah IPARI. Karena tugas utama kita itu adalah memberikan penyuluhan dan pesan-pesan tentang agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Pesan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan antar inter dan antara umat beragama. Pesan utamanya adalah tentu harus mengikuti dinamika. Soal agama itu sudah ada ajaran dasar yang tentu ini kita sudah tahu semua. Tapi dalam proses pelaksanaan tugasnya tidak hanya pada fokus tentang agama, mengajarkan agama, tapi juga menjadi contoh, juga menjadi penyejuk. Terutama juga kita punya peran. Dalam waktu yang tidak lama kita juga akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilu kada, pilkada, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Nah, kita punya peran penting untuk bisa memberikan informasi-informasi yang tepat. Kita menjadi penyejuk ketika suasana pasti dalam suasana pesta demokrasi seperti itu pasti masing-masing ada pilihannya. Nah, bagaimana pilihan itu boleh berbeda, tetapi persatuan dan kesatuan bisa tetap kita jaga. Nah, situlah peran bahasa agama. Jadi kita tidak boleh pesan-pesan kita untuk menggunakan rumah-rumah ibadah itu untuk kampanye politik, mempolitisasi rumah ibadah, bahkan politisasi sesara. Bukan berarti agama tidak boleh dimasukkan dalam politik. Justru seharusnya agama menjadi landasan ideal berpolitik, karena nilai dasar agama itulah yang mengajarkan kejujuran, mengajarkan persatuan, mengajarkan kedamaian. Maka seperti itulah seharusnya politik itu. Nah, tugas kita yang kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa hal ini harus saya sampaikan? Karena
IPARI ini adalah sebagai organisasi profesi yang harus menyiapkan diri untuk menjadi mitra pemerintah. Jadi ini profesi menyiapkan diri, dan ini adalah mitra strategis. Buktinya hari ini bapak-bapak dikumpul adalah inisiasi dan program dari Penais Jawa. Ya, Penais Jawa yang mengalokasikan anggarannya. Yang sesungguhnya sebenarnya lebih tepat itu ada di Kabak TU. Ya, di Kabak TU anggarannya itu harus dialokasikan. Kenapa? Karena IPARI ini tidak hanya terdiri dari satu agama saja, tapi ini terdiri dari berbagai macam agama, maka sudah seharusnya bagian tata usaha juga harus mengalokasikan, sehingga kegiatannya tidak hanya diundang oleh Pak Rohadi dan teman-teman, juga diundang oleh Ibu Umi. Jadi kita bisa sering-sering berkumpul supaya kita bisa pertama menyusun program strategis kita dalam rangka pembinaan umat kita, atau yang kedua kita bisa merumuskan bagaimana cara memecahkan permasalahan ketika kita menemukan berbagai masalah di level kabupaten kota sampai di desa. Kan bapak-bapak pasti suka kan diundang ke sini? Suka. Kecuali yang dari kota. Dari kota ngomong, Pak, sekali-sekali bikin di Kudus Sibola. Suka. Supaya bisa ke sana. Tuh, itu Pak, benar itu. Kalau di Ketapang, ada yang dari Ketapang di sini? Ada. Belum nyampe? Kudus Sibola ada? Nah itu. Kudus Sibola naik pesawat apa naik mobil? Bus? Naik taksi, Pak? Sanggau ada? Ada. Oh, tidak ada pesawat dari sana. Sintang? Oh, ada. Oh, ada bandara. Bahkan 2 bandaranya. Satu tadi pakai, satu masih dipakai. Tapi seminggu sekali pesawatnya. Jadi ini samping juga ini mengumpulkan. Jadi saya minta nanti dalam rapat kerja ini, tolong nanti dihimpun. Minta semua ini kabupaten kota suruh bicara. Kira-kira apa permasalahan yang mendasar yang ada di sana, supaya ada rumusan yang bisa kita buat. Diskusikan. Ya. Jangan kemudian Pak Ketua bilang sudah, ini bahan-bahan sudah kami sudah susun, sudah selesai, setuju. Ada hasilnya. Kasihan yang menganggarkan nanti. Nanti Pak Rohadi tidak menganggarkan lagi. Diono. Ada penyuluh kita yang dari Gorontalo juga ternyata di sini. Dia sebelum ke sini dia buka kamus dulu ini Diono, Abali. Nah, ini menarik ini. Rasanya saya seperti pulang kampung kalau ada yang nyebut begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi IPARI harus bertanggung jawab dengan pembinaan jabatan fungsional penyuluh agama untuk meningkatkan kualitas SDM penyuluh agama. Pembangunan bangsa tidak akan berjalan baik jika pembangunan masyarakat yang salah satunya dilakukan oleh para penyuluh agama tidak berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi mungkin ini kita lebih fokus pada menghadapi pemilu supaya tetap damai dan lancar. Nah, oleh karenanya rapat kerja ini saya pandang penting. Oleh sebab itu saya memberikan apresiasi atas terlaksana kegiatan pada hari ini. Saya berharap kita semua selalu memiliki komitmen untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita masing-masing. Kita ini, literasi baca kita ini mulai menurun. Di satu sisi, literasi baca di sisi lain meningkat. Apa yang meningkat? Baca WA. Literasi baca kita itu adalah baca WA. Itu meningkat, bahkan 9,5 orang dari 10 orang begitu bangun tidur yang dipegang itu bukan membersihkan tempat tidurnya, tapi memegang HP. Harus.
9,5 orang, hampir semua. Harus. Iya. Mungkin yang bukan di sini. Mohon di sini juga. Saya kadang-kadang begitu bangun juga cari HP. Jangan sampai ada WA dari Pak Menteri saya hilang ke Jakarta. Tapi itu kenyataannya, sehingga penambahan wawasan pengetahuan kita terhadap hal-hal yang baru kurang karena kita kurang membaca buku. Lalu ada yang bilang, kan bisa baca di WA, bisa baca di HP. Siapa yang membuka e-book? Coba periksa. Tidak ada aplikasi e-book yang ada di kita itu. Selain paling banyak game. Jangan-jangan juga aplikasi judi online. Bagus. Dan para penyuluh, tolong ini saya minta pelajari informasi terkait judi online, apalagi judi slot. Konon kabarnya ini sudah banyak memakan korban dan ini menjadi imajinasi orang untuk menjadi kaya yang membuat dia itu kemudian ketagihan. Saya ngeri-ngeri juga membaca beritanya. Ada yang harus menggasak nasabah 1,4 miliar kalau tidak salah, itu banyak karena ketagihan judi slot. Yang di Ada orang tua yang harus Lapas Perempuan melaporkan anaknya 4,3 miliar. Utang. pada pihak Gara-gara berwajib judi slot karena menggadaikan penggelapan orang di Bina tuanya hanya karena untuk Mulia. dan banyak lagi berita-berita yang lain. Nah, bapak-bapak itu tidak dilarang untuk mengetahui seperti apa judi itu karena memang menjadi tugas kita untuk menerangkan. Jangan sampai anak-anak kita itu juga masuk ke perangkat itu. Itu harus dibaca, banyak membaca. Jadi kita ini sudah kurang membaca. Padahal membaca itu, buku itu adalah jendela dunia. Nah, kalau kita tidak pernah membaca dan tidak punya buku, berarti rumah kita itu tidak punya jendela. Ya, kan kita bisa berselancar dengan banyak membaca. Sehingga saya ya sedikit-sedikit juga membaca. Datang ke sini juga baca sedikit-sedikit. Karena kita itu membacanya biasanya kan di Google, cari, itu belum tentu, bukan betul itu semuanya. Tapi kalau kita bisa membaca di buku, itu saya kira lebih bertanggung jawab jelas. Jadi banyak membaca Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ini tanggung jawab bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada umat kita masing-masing. Buat kita sejuk dan jadikan diri kita itu adalah orang-orang yang dirindukan dan dicari. Tak sempurna kalau misalnya penyuluhnya tidak datang. Kita dicari. Jangan sampai kemudian kita datang dia keluar. Saling mencari. Tapi begitu kita berdoa, alhamdulillah Bapak sudah datang. Nah, ini. Jadi jangan sampai kedatangan kita tidak diharapkan. Ya, datang tak dipanggil, pergi tak diantar. Jadi langsung. Tapi kita itu kehadiran kita dirindukan. Kepergian kita itu disesali. Bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat dan dengan terus kita mengikuti perkembangan yang ada. Perkembangan di bidang teknologi ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi ini bisa kita tertinggal. Saya kira Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Manfaatkan rapat kerja ini untuk mengevaluasi program-program sekaligus dapat merumuskan program-program apa yang bisa kita lakukan. Tidak usah banyak-banyak. Pertama itu tadi, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar salah satunya ini menghadapi pemilu ini bisa tetap sejuk. Eskalasinya memang akan ada karena kita berhadapan dengan pelaksanaan pemilu di daerah kita masing-masing yang kita juga kenal orang-orangnya. Calonnya A, B, C, D. Nah, kalau di luar kita harus netral, nanti kalau di
kita harus bisa menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, serta mari kita buka sama-sama yang beragama selain Islam silakan menyesuaikan. Yang Islam mari kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon durian di bawahnya ada pohon solasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.